Hei kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya, dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Kini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrin berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya. Dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wing! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini disebut faring. Jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu. Sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja, hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah, esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini melemas. Begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot-otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantung dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dari gelembung pelindung. Kanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus bicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhatian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Jika kamu meregangkannya dan tidak kusarankan, karena itu perlu digulung dan di dalam tubuhmu. Kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini, hampir seperti resort tupis, tapi di lautan. Empedu. Oh iya, aku terlindungi dari gelembung kecil. Jangan khawatir, empedu sangat penting dalam mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana.
Oh itu, kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai waktu yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding khusus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon, itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian, aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak, usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien, sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu. Pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna, selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius? Sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar, dan aku senang, di sini agak lebih luas. Jika kamu memakai gelembung rahasiaku yang mewah, aku akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas cair kekuningan. Saat kontraksi otot-otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran apapun itu sebutannya. Itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran yang besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum. Karena tidak dapat menahannya sendiri, biasanya membutuhkan waktu 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak, sekarang hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalananku ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan spek terlemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dan sarapan kemarin.